Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan dalam setiap situasi dan kondisi. Karena sesungguhnya apapun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, pasti ada sisi-sisi dalam kehidupan kita ini yang jauh lebih banyak kita ini mendapatkan nikmat dari Allah daripada musibah. Bahkan orang yang merasa bahwa dia telah mendapatkan musibah seolah-olah tidak ada musibah yang lebih besar daripada dirinya. Tapi kalau kemudian dia mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mau objektif dan mau bersikap adil, maka sungguh dia akan mendapatkan bahwa sesungguhnya nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang kita terima. Meskipun kita tidak berharap bahwa musibah itu akan ditimpakan oleh Allah kepada kita, wala'iyadzubillah. Termasuk hal yang merupakan bagian daripada nikmat Allah. Dan kebanyakan manusia ini melalaikan bahwa sesungguhnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita nikmatan maghbubani. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan, dilupakan oleh kebanyakan manusia, yakni as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak orang yang mereka itu menganggap bahwa kesehatan ini adalah hal yang biasa-biasa saja dia dapatkan. Kecuali ketika dia sakit, baru dia merasa bahwa sesungguhnya kesehatan ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dan termasuk nikmatnya. Demikian juga nikmat al-faragh, kesempatan. Akan terasa kalau kemudian kita ini sudah dicabut nikmat sempat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah karena kesibukan dunia, kesibukan ini dan kesibukan itu. Berapa banyak orang yang ketika dulu masih belum diberikan oleh Allah kesibukan, mereka masih sempat melakukan banyak hal dalam amal ketaatan kepada Allah. Tapi ketika sibuk itu sudah Allah berikan kepada mereka, Allah uji mereka dengan kesibukan, sudah hilang entah kemana, ya. Dan ini tidak banyak disadari oleh kebanyakan manusia. Dianggapnya absennya dia dari amal yang biasa dia istiqomah itu adalah hal yang biasa, padahal itu adalah merupakan kecelakaan, musibah besar. Musibah besar adalah ketika seseorang itu sudah meninggalkan amal ketaatan yang selama ini dia istiqomah, tiba-tiba kemudian dia hilang karena kesibukan, apalagi kesibukan dunia. Dan sekali lagi itu adalah musibah di dalam persoalan aktif, karena menghilangkan keistiqomahan di dalam melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini banyak yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia, ya, kebanyakan manusia. Nah, inilah ayat ikhwah bahwa sesungguhnya ujian Allah untuk kita ini tidak hanya yang sifatnya adalah musibah, tetapi nikmat dunia itu adalah juga merupakan ujian bagi orang-orang mukmin, ya. Dan ini juga banyak tidak disadari oleh kebanyakan manusia, bahwa ujian dalam pandangan mereka itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan saja. Kemiskinan ujian, ya. Sakit ujian, ya. Dan lain dan sebagainya, kehilangan suatu ujian. Tapi ketika diberikan oleh Allah nikmat, diberikan kesehatan, dianggap itu bukan ujian. Justru kebanyakan manusia ini lulus ketika diuji oleh Allah dengan musibah, tetapi dengan nikmat kecil sekali. Banyak sekali orang yang mereka itu tidak lulus ujian, ya. Makanya adik ikhwah, kita saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan sekalian untuk selalu melazimi, ya,
Sebagaimana pesan Rasulullah SAW ketika dimintai nasihat oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, berilah kami nasihat. Yang nasihat itu cukup untuk kami, sehingga kami tidak perlu mencari nasihat yang lain. Rasulullah SAW, apa nasihat Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan bahwa aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqomah. Dua kalimat ini yang dipesankan oleh Rasulullah. Ini merupakan kalimat yang jami' manik, dan ini adalah salah satu ijaz Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah SAW. Ketika beliau berpesan jami' manik, singkat padat, ya, singkat kalimatnya, tapi padat maknanya. Kalau diuraikan ini bisa satu kitab. Ya. Amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomah di atas iman. Dan ajar ikhwan, tidak ada satupun amalan ketaatan yang kita lakukan kecuali itu adalah merupakan bukti keimanan kita. Salat kita bukti keimanan kita. Maka seolah-olah Rasulullah SAW berpesan kepada kita istiqomah. Kita bermajelis taklim yang demikian ini adalah bukti bahwa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adalah karena istiqomah. Kita berinfak di jalan Allah, mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan kita adalah bukti daripada keimanan kita kepada Allah. Kemudian istiqomah, dan seluruhnya semua amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pesankan istiqomah. Karena sesungguhnya sekali lagi tidak ada satu amalan kebaikan yang kita lakukan sebagai bentuk perwujudan amal ketaatan kepada Allah kecuali itu adalah bukti daripada iman. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil janan. Karena sesungguhnya iman itu adalah keyakinan di dalam hati, tasdiqun bil qalbi, pembenaran di dalam hati, ikrar dalam bentuk ucapan lisan, dan amalun bil janan, bukti dengan amal perbuatan. Kalau orang beriman tanpa melakukan amal ketaatan kepada Allah, maka tidak ada bukti, dia tidak mempunyai bukti akan keimanan. Hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, tapi kemudian tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau melaksanakan amal ketaatan kepada Allah, maka imannya adalah kosong, ya, tidak ada nilainya. Sehingga amalul bil jawari, pembuktian iman dalam bentuk amal ketaatan itu adalah hal yang penting. Dan ini adalah termasuk min thamaratil iman, yang paling jelas buah daripada keimanan seseorang, buah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taatnya kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna kana awal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ayyahuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja orang-orang mukmin itu apabila dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah untuk mentaati, melaksanakan perintah Allah, menetapi hukum-hukum Allah, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka orang itu akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, siap, laksanakan. Demikian sikapnya orang mukmin kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.